Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Fauziah Septiani. Saya mahasiswi dari D3 Keperawatan UPI Kampus Sumedang. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya dengan tema yaitu Islam dan Keperawatan Jiwa dengan topik yaitu pengobatan alternatif bagi penderita gangguan jiwa dan dengan isu yaitu pandangan sebagian masyarakat terhadap pengobatan kahin atau dukun dan pengobatan ruqyah bagi penderita gangguan jiwa. Pada dasarnya, gangguan jiwa itu dapat disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor biologis, yang kedua yaitu faktor psikologis, dan yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Kita dapat menanganinya dengan cara berkonsultasi kepada dokter spesialis gangguan jiwa atau psikiater. Namun, di balik itu, penyebab gangguan jiwa juga dapat disebabkan oleh non-medis, misalnya seperti adanya gangguan sihir atau guna-guna. Oleh karena itu, sebagian masyarakat untuk menanganinya yaitu pergi atau berobat kepada kahin atau dukun, dengan alasan masyarakat tidak mengetahui penyebab apa yang terjadi kepada seseorang yang menderita gangguan jiwa. Persoalan besar yang muncul di tengah-tengah umat manusia adalah krisis spiritual. Masyarakat zaman dahulu lebih mempercayai hal-hal gaib, seperti contohnya lebih mempercayai terhadap kahin. Seiring dengan kondisi tersebut, muncullah konflik-konflik batin yang puncaknya menimbulkan gangguan jiwa. Gangguan jiwa karena krisis spiritual itu berhubungan dengan hal-hal gaib. Gangguan jiwa dapat disebabkan dengan lemahnya iman, kurangnya zikrullah, dan tidak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang dianjurkan dalam Islam. Islam mengharamkan umatnya untuk melakukan pengobatan terhadap kahin. Namun, orang yang sakit kurang memiliki pengetahuan terhadap agama, akibatnya mereka datang ke kahin untuk berobat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan menjadikan bagi penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan janganlah kalian berobat dengan yang haram. Hadis riwayat Abu Dawud dan Abu Darda. Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal lalu ia mempercayai apa yang ia katakan, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Al-Hakim. Salah satu cara yang islami untuk mengobati orang yang dengan gangguan jiwa atau gangguan mental adalah dengan kembalinya kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Al-Quran adalah sebuah kitab suci dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah sebagai sumber pertama dan utama ajaran Islam. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Fussilat ayat 44, yaitu katakanlah Muhammad bagi segenap orang-orang yang beriman bahwa Al-Quran adalah sebagai petunjuk dan juga obat. Adapun pengobatan yang diperbolehkan yaitu pengobatan ruqyah syar'i. Ruqyah syariah yaitu ruqyah yang dimana pengobatannya dengan cara membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa yang mutabaroh bagi orang yang diruqyah atau orang yang dengan gangguan jiwa. Dengan sesuai ketentuan-ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang dicontohkan pada masa Rasulullah SAW. Kemudian ruqyah juga bisa menjadi salah satu media yang membentengi diri kita dari gangguan sihir. Praktik ruqyah syariah ini sejalan dengan ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 82 yang menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan sebagai obat bagi manusia. Metode ruqyah pengobatannya dengan cara pendekatan kepada Al-Quran dengan membacakan doa-doa yang disyariatkan oleh Islam. Hal ini diperjelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57. Metode pengobatan ruqyah dapat mengatasi jampi atau mantra-mantra. Akan tetapi ada juga pengobatan ruqyah yang tidak diperbolehkan oleh ajaran Islam, yaitu pengobatan ruqyah syirkiyah yang dimana mengandung kesyirikan dengan mengundang setan yang terlaknat dan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode pengobatan ruqyah merupakan pengobatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik yang berkaitan dengan fisik maupun kejiwaan.
Namun demikian, kita juga harus menanamkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya berkuasa untuk menyembuhkan suatu penyakit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pula lah yang menurunkan obatnya. Menurut salah satu pandangan ulama yang saya wawancarai mengatakan bahwa ketika sakit, pergi ke dukun itu dilarang. Bukan hanya bid'ah, tetapi itu merupakan perilaku yang disebut menyisihi Allah. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka amalan ibadahnya akan ditolak. Hukumnya sangat tidak diperbolehkan karena sama dengan menyekutukan Allah. Ruqyah yang diperbolehkan yaitu ruqyah syar'i. Kemudian salah satu cara untuk merubah pandangan masyarakat terhadap pengobatan dukun yaitu dengan cara memberikan pemahaman terhadap Sang Pencipta. Kemudian orang yang mempercayai dukun, sholat tidak akan diterima selama 40 hari. Dari hasil penelitian saya, dengan partisipan berjumlah 42 orang didapatkan 71,4% masih ada pengobatan yang menggunakan kahin dan 28,1% sudah tidak ada pengobatan yang menggunakan kahin. Maka kesimpulannya, masih banyak masyarakat yang mempercayai dan melakukan pengobatan dengan kahin. Kemudian, dari 42 orang partisipan, kebanyakan tidak mempercayai dengan pengobatan kahin. Namun, ada juga yang masih mempercayai pengobatan kahin dan ada juga yang ragu-ragu. Dan banyak juga yang berpendapat bahwa tidak menganjurkan untuk mempercayai pengobatan kahin karena haram hukumnya apabila mempercayai pengobatan kahin. Dan jika masih ada yang mempercayai, mungkin orang tersebut belum mengerti dan belum mengetahui bahwa perbuatan tersebut itu jika di dalam Islam merupakan suatu hal yang tidak mempercayai Allah dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kembali lagi kepada kepercayaannya masing-masing. Sekian penyampaian hasil dari penelitian saya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.